Kesetiaan Sang Penyapu Jalan, karya Novela Gracia. Kepadatan ibu kota yang tidak pernah usai, bunyi klakson seperti berlomba-lomba. Asap dan polusi di setiap sudut jalan seperti menandakan betapa sakitnya bumi pertiwi ini. Kendaraan yang berlalu lalang, tidak ada yang mau mengalah. Halte bus yang berdebu di tengah keramaian kota dengan kursi yang hampir penuh. Tapi yang mengganjal di setiap sudut jalan tak terlihat sampah berserakan. Hanya terlihat kerumunan heboh yang tidak jauh dari situ. Namun, sama sekali tidak menarik untuk hari yang melelahkan ini. Seorang penyapu jalan dengan sapu lidinya. Ia terlihat sudah berumur dan lemah. Ia tampak tulus dan jujur. Kulitnya yang sudah berkerut dan kasar menceritakan jelas kerja kerasnya. Memberi senyuman tipis dan duduk persis di sebelah Tony, siswa SMP kelas 9 yang baru saja pulang sekolah. Tony membalasnya juga dengan senyum. Konon katanya orang Indonesia memang murah senyum dan ramah. "Dek, habis sekolah ya?" seru sang penyapu jalan dengan santun. "Iya pak," jawab Tony dengan ragu, karena tidak biasanya ada orang yang mengajak yang mengobrol selain orang yang ia kenal. Sebenarnya ia juga agak malas berbincang. Sambil menatap jalan yang ramai, penyapu jalan itu mulai bercerita. Katanya membersihkan jalan adalah kesukaannya. Setiap hari ia menghabiskan waktunya untuk mengabdi pada pekerjaannya. Meski terlihat sederhana dan tak terlalu ternilai dibanding pekerjaan lain seperti para pekerja kantor, dokter, atau yang lainnya, tetapi ia tetap dengan percaya diri menceritakannya kepada Tony. Awalnya, Tony sama sekali tidak tertarik, tapi pernyataan selanjutnya membuat Tony termenung. "Saya kecewa, saya kira generasi sekarang ini pintar dan bijaksana, tetapi kok sama saja, mana ada yang perlu dibanggakan kalau masih sering buang sampah sembarangan," kata penyapu jalan dengan raut wajah kecewa. "Gayanya saja keren, tetapi membuang sampah ke tempatnya saja malas," katanya lagi. Hal itu mengingatkan Tony pada hari kemarin. Ia ingat hari itu ia membuang sampah miliknya di jalan saat menunggu bus di halte, karena ia malas membuangnya ke tempat sampah, padahal jaraknya tidak sampai puluhan kilometer. Ia kemudian merasa tersindir dan berkata, "Bapak nyindir saya ya?" dengan nada yang sedikit melengking. "Kasihan toh bumi kita terus-menerus tercemar. Saya cuma mau mengingatkan saja kalau menjaga lingkungan bukan hal yang sulit, apalagi kamu masih muda. Nanti kelak kamu juga akan merasakan dampaknya." Jelas si penyapu jalan. Ia sengaja tidak menjawab pertanyaan Tony. Tony mengerti apa yang dikatakan penyapu jalan itu, tapi dia merasa tidak setuju dan ingin mengelak semua perkataan si penyapu jalan. Belum sempat dia mengelak, penyapu jalan itu mendahuluinya. "Tuh, lihat saja contohnya," sambil mengarahkan telunjuknya ke orang yang sedang membuang sampah ke selokan dan juga ke arah orang yang sedang membuang sampah, namun tidak termasuk sampai ke dalam tempatnya. Tony jadi ingat dengan riuh temannya yang memiliki kebiasaan yang sama, yaitu membuang sampah namun tidak masuk sampai ke dalam tempatnya. Dalam hati Tony sering merasa jengkel. Tony juga menyadari kalau perbuatannya juga salah. Ia membayangkan betapa seramnya jika sampah-sampah itu melahap keindahan alam jika ia tidak segera bertindak. Ia kemudian berkata, "Terima kasih ya Pak, sudah mengingatkan saya." Penyapu jalan itu membalasnya dengan senyum dan berkata, "Memelihara lingkungan juga merupakan suatu ibadah, karena memelihara lingkungan sejatinya memelihara kehidupan." Perkataan penyapu jalan itu menusuk dan menembus hati Tony sehingga membuatnya tersadar dan penasaran dengan sang penyapu jalan. Ia kemudian bertanya, "Nama Bapak siapa? Bapak tinggal di mana?" Tiba-tiba seorang ibu menegurnya, "Dek, kamu bicara sama siapa? Kok asik sekali?" Dengan sangat bingung ibu itu bertanya, "Ini loh Bu, Bapak penyapu jalan. Masa ibu nggak bisa lihat?" Jawab Tony dengan yakin. Kemudian menengok ke arah penyapu jalan itu lagi, tetapi ia tidak mendapatinya di situ.
Tony melemparkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, namun tetap saja tidak melihat penyapu jalan itu. Ia berlari ke arah kerumunan yang sudah beberapa menit lalu ia abaikan, dan seketika itu juga ia menjadi pucat dan berkeringat karena melihat penyapu jalan yang sudah terbaring tak bernyawa. Sekian dari saya, terima kasih.